Pernyataan dari PAN mengingatkan publik pada Pilpres lalu pemirsa, seolah ini menegaskan Pilgub Jakarta tidak sekedar pemilihan kepala daerah, tetapi terdapat gengsi tingkat nasional. Berikut potongan dialog rekan kami Syafaati Suryo bersama Ketua DPP PAN Saleh Daulay dan juru bicara PKS Pipin Sopian. Saya ingin ke Bang Saleh terlebih dahulu. Bang Saleh, sebelumnya PAN mengatakan bahwa mudah mengalahkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta seperti Pilpres tahun lalu. Apa maksudnya Bang Saleh? Anda yakin bisa mudah mengalahkan Anies Baswedan? Ya, pertama saya koreksi ya, bukan nggak ada kata mudah di situ. Bisa dikalahkan. Itu yang benar begitu, bisa dikalahkan. Karena memang terbukti dari waktu kita Pilpres kemarin itu memang kita bisa mengalahkan Anies Baswedan gitu. Jadi karena itu ya tentu ini peluang besar bagi Koalisi Indonesia Maju jika memang bisa mengatur strategi yang benar dan tepat dalam rangka menghadapi pertarungan pilkada DKJ atau daerah khusus Jakarta yang akan datang ini. Baik, apa yang membuat PAN yakin bahwa Anies ini mudah dikalahkan di Pilkada Jakarta tahun ini? Saya kira kan calon-calon yang lain yang diusung oleh partai-partai yang ada itu juga sangat kompetitif ya. Kalau PAN kan sekarang masih mengupayakan bagaimana ada kesamaan persepsi dan juga kesamaan dukungan untuk mendorong misalnya Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil ini kan popularitasnya juga cukup tinggi dan itu banyak diterima oleh semua kalangan. Jadi wajar kalau misalnya kami berharap bahwa dalam pilkada DKI ini ya kita bisa menang lagi gitu. Dan itu biasa saja gitu. Sebetulnya persoalannya bukan di situ kalau saya. Saya lihat yang saya soal salah satu kemarin itu adalah ini kan calon-calon yang muncul ini adalah calon-calon yang diusung oleh partai-partai politik. Nah gitu, memang siapapun boleh dicalonkan dan mencalonkan diri itu boleh. Nah tetapi masalahnya kita ini kan kemarin ditanya kenapa PAN masih mendorong kader sendiri. Ya karena memang kami punya kader yang siap dan layak untuk didorong untuk menjadi kepala daerah di Jakarta. Jadi kami yakin bahwa Ibu Zita Anjani itu udah punya pengalaman, kan dia wakil ketua DPRD sekarang. Jadi sudah biasa menghadapi isu-isu yang berkenaan di Jakarta, udah familiar, dan udah paham gitu bagaimana cara mengatasi, menangani, dan seterusnya. Jadi ini tinggal bagaimana kita cari simulasi yang tepat. Mana tahu ini bisa digandengkan dengan salah satu calon gubernur yang ada. Ya gitu. Kami kan juga rasional. Kami tidak mendorongkan Mbak Zita itu sebagai gubernur, tapi calon wakil gubernur. Yang bisa kita sandingkan dengan calon-calon yang ada, termasuk misalnya kan kemarin kita sebut ada Ridwan Kamil, kemudian ada juga yang mengusulkan Kaisang, ada yang mengusulkan misalnya calon-calon yang lain yang menjadi perhitungan dan pertimbangan dari PAN. Itu loh maksudnya. Saya kira ini kabar gembira bagi kami ya, Bang Saleh Daulay mewakili dari Partai PAN menyatakan bahwa bisa dikalahkan, artinya memang nanti ke depan kita punya partner, punya lawan yang cukup untuk di Pilkada Jakarta. Bagi kami, demokrasi itu penting. Jadi ketika ada salah satu calon, misalnya sudah dideklarasikan, dan kita berharap memang ada calon lain yang juga siap untuk dideklarasikan oleh partai-partai. Sehingga nanti masyarakat tidak seperti beli kucing dalam karung. Jadi saya sangat senang sekali pernyataan Bang Saleh Daulay bahwa di tengah ada isu bahwa nih jangan-jangan Pak Anies nanti lawan kotak kosong karena terlalu kuat elektabilitasnya. Nah, dengan pernyataan Bang Saleh ini menurut saya ini sangat bagus untuk iklim demokrasi kita ya, sehingga nanti pertarungan yang fair yang kita harapkan pada Pilkada Jakarta ini bisa terjadi. Bagi kami yang penting ingat ini dengan lapangan yang datar, ya ada keadilan, ada fairness di situ, tidak ada upaya-upaya untuk melakukan politisasi macam-macam, sehingga pertarungan di Pilkada Jakarta ini bisa adil dan bisa memenuhi rasa keadilan bagi semua kompetitor.